Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya pemirsa. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda lewat program kesayangan kita yaitu Beranda, yang pastinya akan menyuguhkan cerita dan juga kisah-kisah menarik ataupun edukasi yang bisa dipetik nantinya setelah menonton program hari ini. Pemirsa, seperti biasa di Beranda hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah didampingi oleh rekan cantik saya hari ini, ada Azifa Zahrianis. Ya, halo Azril, apa kabar? Luar fine. biasa ya. Dan pemirsa nih pastinya tidak sabar ya untuk mendengar kisah-kisah terbaru dari Beranda kali ini. Benar. Tapi sebelum kita perkenalkan narasumbernya, hari ini kita akan membahas tentang desain instruksional pendidikan. Nah, seperti apa dan relevansinya dalam dunia yang iptek yang semakin menjadi-jadi ya. Ini bagaimana aplikasinya terhadap anak. Dan Baik. kita akan perkenalkan langsung ya Azril, siapakah bintang tamu kita hari ini? Ada siapa Azril? Yes, Boleh yang perkenalkan? pertama pemirsa, di sebelah kiri saya, wanita cantik pastinya, seorang ibu juga, adalah Ibu Sherly Maulana, STMT, Wakil Rektor UMA dan konsentrasi pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah. Semangat sehat. hari ini Bu? Semangat. Semangat, sudah cantik, Betul. pastinya berintelektual. Kalau Zizi punya siapa di sana? Zizi? Dan bukan hanya Bu Sherly, hari ini kita menghadirkan salah satu konsultan learning proses pendidikan, yaitu di sini ada Mbak Carla Marsha, SPSI MSc. Halo Mbak Carla, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Luar biasa Luar ya. Dan biasa. nanti aku bakalan sedikit kasih clue ya. Jadi Mbak Carla ini lulusan dari Belanda. Wow. Langsung kita hadirkan dari Belanda langsung ke sini ya. Sungguh sangat hebat. Dihadirkan Kita ke kasih close it Belanda. dong. Luar biasa. Nah, itu dia Zizi. Tadi kita sudah Iya. menghadirkan kedua narasumber hebat kita untuk berdiskusi hangat terkait tema kita hari ini adalah desain instruksional pendidikan. Pemirsa, berbicara tentang pendidikan adalah hal yang sangat kompleks bagi kehidupan manusia, karena pendidikan yang akan membentuk manusia itu memiliki ilmu pengetahuan dan juga bahkan memiliki karakter yang baik. Namun siogianya pendidikan tersebut harus diarahkan oleh orang yang berpengalaman ataupun di bidangnya, karena pendidikan yang baik itu tujuannya adalah memanusiakan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Kata seutuhnya itulah yang akan kita bahas kepada kedua narasumber kita hari ini. Namun kami ajak pemirsa yang ada di rumah untuk berpartisipasi pada kami di 0614146353. Sekali lagi kami ajak pemirsa untuk berkontribusi terhadap tema kami hari ini di 0614146353. Kami tunggu kehadiran Anda pemirsa. Betul sekali. Dan Azrul dan juga pemirsa ya, sebagai pendidik, ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar nih untuk memajukan kesejahteraan dan juga kecerdasan dari para generasi muda. Baik. Dan pastinya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu adalah desain instruksional pendidikan. Lalu seperti apa sih sebenarnya desain untuk instruksional pendidikan ini sendiri? Kita akan langsung tanya ke Mbak Carla terlebih dahulu. Baik Mbak Carla, kira-kira seperti apa sih desain instruksional pendidikan dan seperti apa sih yang terbaiknya nih untuk diaplikasikan kepada generasi anak-anak ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita analisis ya dari bahasanya itu ada instructional design ya, desain dan instruksi. Jadi kalau desain tentunya adalah proses formulasi ya, sintesa, pembuatan sesuatu gitu. Nah, kemudian kalau instruksi ya berarti adalah pengarahan ya. Kalau di dalam sistem pembelajaran berarti adalah sistem pengajarannya seperti apa. Nah, instruksi lebih kecil lagi, berarti perintah-perintah yang diberikan. Nah, tentunya ini mencakup tidak hanya misalnya situasi face to face di dalam kelas saja, tapi juga learning materialnya atau alat-alat yang digunakan dalam belajar. Misalnya apa? Oh, misalnya video, kemudian apakah itu yang bentuknya seperti buku gitu ya? Oh, berarti buku gitu ya, atau misalnya apalagi animasi. Kemudian dengan sekarang sistem yang sudah semakin berkembang gitu ya, kita sekarang sudah punya e-learning misalnya ya, ada game-game dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah hasil daripada desain instruksi ini sendiri atau instructional design. Karena yang membedakannya adalah ya tadi dia ada kaitannya dengan learning goal-nya. Jadi instruksi ini didesain disesuaikan dengan learning goal.
gitu, atau tujuan pembelajaran. Baik, berkaitan dengan pembahasan tadi dari Mbak Kerlanya, saya sedikit ada hemat dari sumber referensi yang saya baca bahwa terkait tentang desain instruksional pendidikan ini adalah konsep pembelajaran yang tersistematis dan juga terstruktur. Kata terstruktur dan sistematis itu dia berkaitan dengan bahan pembelajaran untuk aktivitas siswanya atau seperti apa? Semuanya. Untuk semuanya? Semuanya, karena kan gini, sebenarnya tujuan dari instructional design ini, kenapa perlu kita harus mendesain sedemikian rupa, kenapa tidak konvensional saja misalnya, bukan hanya sih, tapi maksudnya yang kita sering lakukan ya, hanya buku misalnya yang seperti itu. Kenapa dia harus sebaiknya ya menggunakan desain yang lebih baik, yang sesuai begitu. Nah, karena memang ya fungsi dari ID ini, segala macam prinsipnya diterapkan, itu kan adalah untuk memaksimalkan ya pencapaian daripada tadi tujuan pembelajaran itu. Baik. Kan itu sebenarnya. Baik. Jadi ya sebenarnya semuanya yang kita tadi itu. Baik, Gitu. itu dari Mbak Carla tadi perspektifnya sudah membuka bincang kita hangat hari ini. Kalau dari Mbak Sherly sendiri mengingat bahwa konsep pembelajaran ini sangat bervariasi sekali. Sebenarnya konsep pembelajaran pemirsa diadakan ataupun dikembangkan oleh guru ataupun pihak-pihak terkait ini sebenarnya hanya untuk mempermudah siswa dalam proses belajar dan juga pengaplikasiannya, khususnya terhadap ilmunya. Kalau dari Mbak Sherly, melihat desain instruksional pendidikan ini seperti apa, khususnya dalam masyarakat yang kategori kita adalah Gen Z sekarang ya, Ji? Betul. Jadi desain instruksional itu tentunya berbeda-beda, tergantung dari level pendidikan. Benar. Jadi ada mulai pendidikan dari dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi ya. Nah, kalau kami ini sekarang di levelnya pendidikan tinggi. Jadi desain instruksionalnya itu mulai dari persiapan, dari perencanaan kita sampai diukur itu sampai ke outcome. Jadi outcome-nya itu. Jadi sekarang ini kita lagi berinteraksi ya dengan kurikulum yang namanya outcome based education. Jadi berbeda dengan yang zaman tahun sebelum 2020. Jadi sekarang pemerintah kita ini sudah menyusun satu desain instruksional ya yang menjadikan setiap outcome kita tuh bisa diukur. Yes, Ya, exactly. nah itu didesain. Nah, sekarang ini kita kan menghadapi dengan Gen Z ya. Gen Z ini luar biasa surfing dengan media-media sosial ya, media-media pembelajaran tuh mereka luar biasa. Maka kita sebagai pendidik ya, terutama untuk menyusun tadi ya desain instruksional yang mulai dari dia persiapan sampai kemudian kita bisa mengukur hasil dari proses pembelajaran itu. Nah itu menurut sih memang harus harus lebih fleksibel ya. Pasti. Kalau sekarang ya. Jadi kalau dulu kita menyusun pembelajaran itu materi itu bisa 5 tahun nggak berubah. Benar. Gitu ya. Nah kalau sekarang itu udah nggak bisa. Jadi misal gini, kalau kami nih di Universitas Medan Area, misalnya kita di engineering ya, di teknik, itu bisa teknologi itu berubah dalam waktu 2 tahun. Jadi 2 tahun itu misalnya mesin A sudah berbeda dengan mesin setelah 2 tahun kemudian. Nah gitu ya. Jadi kami mensiasati ini untuk dalam menyusun desain instruksional ini, sekarang pemerintah juga ya terus menggaungkan supaya kita tuh mulai melakukan kemitraan Baik. dalam membangun menyusun desain instruksional. Kata mitra yang di situ berarti ke pihak-pihak instansi terkait, Betul. sepertikah juga informal education? Jadi kita itu ada namanya mitra di DUKA, dunia industri, Oke. dunia usaha, dunia kerja. Berarti Sekarang product gitu. of learning-nya nanti langsung jadi pekerja ya? Betul, iya. Oke. Jadi Ya, dia setelah keterpakaian. keluar Jadi Baik. makanya outcome-nya itu sekarang bisa diukur. Berapa persen sebenarnya pembelajaran kita berhasil menghasilkan lulusan yang terserap dalam dunia kerja. Wow. Itu sekarang yang diukur yang itu sekarang. Benar. Kalau dulu kurikulum kita dicek itu cuma prosesnya saja. Yes. Tapi kalau sekarang yang diukur adalah outcome. Outcome. Berapa persen mahasiswa kita lulusan kita tuh bisa lulus dalam waktu 6 bulan bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari, kemudian juga sekarang tuh masa tunggu 6 bulan dia harus sudah bisa bekerja gitu ya. Nah itu yang desain instruksional itu harus menjamin bahwa outcome yang tadi itu tercapai semua. Baik. Itu Menarik dia. sekali Betul sih sekali. berbicara Iya, tentang iya. dunia pendidikan ini. Iya. Kalau kita mungkin kembali ke flashback dulu, kita pernah dengar istilah dengan KTSP. Betul. Ya, kurikulum tingkat KTSP. satuan pendidikan, yang iya. mana ada orientasinya itu adalah ke student centered learning. Oh, Kalau iya. sekarang berbicara tentang orientasi itu, kemana kita untuk mengarahkannya? Apakah tetap masih fokus kepada siswa atau ke gurunya lebih banyak agar bisa lebih interaksinya dapat kepada siswa? Sebenarnya gini, kalau pada idealnya memang harusnya student centered. Student centered. Karena tentunya cara guru dalam menyampaikan juga harus disesuaikan dengan muridnya. Benar. Kan? Nah, kalau
sehingga yang namanya analisis itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Makanya kalau kita belajar mengenai evaluasi dan namanya sumatif, ada formatif gitu ya. Atau kalau misalnya kita bicara itu ada yang seperti pengukuran di awal dulu, kira-kira seharusnya ya seyogyanya, misalnya nih pelajaran matematika. Ini kira-kira siswa ini paham matematika udah sejauh mana sih sebenarnya contohnya gitu. Nah, sehingga nanti gurunya tahu mana yang harus ditekankan, mana yang tidak harus ditekankan. Misal kalau siswanya rata-rata bagi-baginya misalnya nggak tahu, ya berarti pendekatannya itu dulu sebelum dia bisa lanjut ke step yang lebih jauh. Baik. Nah, kalau pada pendidikan yang sudah lebih jauh, misalnya kalau kita kan adalah Biro Psikologi Marsha Puntadewa adalah konsultan dari Politeknik Negeri Medan ya, menyambut yang Ibu tadi sampaikan ya, memang kita di situ fungsinya sebagai konsultan adalah untuk membantu meningkatkan employability index gitu ya. Karena kalau kita bahas employability index ada tuh skill-skill yang soft skill, kalau hard skill sudah urusan daripada universitas, tapi di sana kita bantu meningkatkan soft skill-nya. Apa yang disebut soft skill? Misalnya apakah orang yang disebut orang ini bisa kerja tim atau tidak? Orang ini kalau dalam situasi itu mudah atau cepat untuk meningkatkan adaptasi dia gitu di lingkungan. Nah, jadi atau hal-hal lain ya yang sudah kita lakukan. Nah, kita fungsinya di sana. Jadi di situ proses instructional design yang kita lakukan, kita awalnya dari analisis dulu. Kita menganalisa dulu, karena kalau di sana kita bisa menggunakan tes psikologi atau psychometric measurement, karena kita ada lembaga psikologi. Jadi itu yang kita lakukan, kita ukur dulu. Ini kalau dari hasil tes psikologi, kira-kira kurangnya mahasiswa itu di mana sih sebenarnya? Nah, lalu kemudian kita melakukan ada namanya problem focus training ya. Jadi kita training yang kita sesuaikan dengan problem-problem yang sudah kita dapatkan. Nah, itulah proses proses daripada training itu sendiri yang tadi ya, pada kalau kita bicara masalah instructional design berarti desain daripada isi trainingnya, metode penyampaian trainingnya yang sebenarnya disesuaikan tadi dengan karakteristik daripada mahasiswa kita. Nah, itu dia. Baik. Nah, kalau misalnya sekarang berarti kan belajar dari tahun 2020 ya, ada shifting yang sangat besar sekali ya karena adanya pandemi. Nah, berarti PR kita juga sebagai lembaga konsultan untuk bagaimana merancang supaya intervensi ini bisa dilakukan secara online. Bagaimana supaya trainingnya bisa dilaksanakan secara online tanpa memungkiri, tanpa mengkhianati hasil pencapaian yang baik. Nah, itulah PR-nya, makanya evaluation-nya itu yang ditingkatkan. Gitu ya, maksudnya apa metode-metode evaluasi yang mau kita buat. Kita tahu kalau evaluasi itu ada Kirkpatrick model yang dia itu ada 4 level ya, itu biasanya dia ada reaksi, kita lihat dulu reaksi dari partisipannya seperti apa gitu. Kemudian kita lihat dulu orangnya kalau dari segi knowledge outcome-nya ini, misalnya dari pemahaman dia ini mengenai ilmu aja yang kita sampaikan itu udah sejauh mana sih, udah berapa persen sih gitu ya. Kalau misalnya sudah di situ, selanjutnya apakah dari penyampaian kita ada yang kurang baik? Misal, apakah dari Zoom-nya kelamaan direspon? Atau misalnya apakah dari sistem absennya kurang tepat misalnya? Nah, itu kita lihat juga, kalau misalnya ternyata sampai level ketiga ini menunjukkan persenan yang rendah, berarti ini yang harus kita remodel kembali. Nah, jadi memang masalah instructional design ini sendiri atau desain instruksi ini sangat lekat sekali dengan proses rombak-merombak ya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Baik, kalau dari Ibu Sherlina ada yang mau menambahkan terkait tentang katakanlah algoritma learning objectives dari desain instruksional pendidikan kita nih? Ya, jadi tadi saya ingin menambahkan tentang metode ya. Jadi metode pembelajaran kita tuh sekarang udah nggak ada lagi namanya berpusat pada dosennya. Baik, Bu, berpusat pada dosen. Kita tahan dulu, masih berpusat pada dosen. Kalau dengar kata dosen ini adalah orang yang intelektual yang akan mengkaji dan menelitinya, khususnya kepada pengabdian masyarakat. Namun pemirsa, kami akan hadirkan lagi perbincangan kami setelah yang satu ini. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program kesayangan kita yaitu Beranda, dan kami ajak kembali Anda untuk pemirsa untuk berpartisipasi menyumbangsikan pertanyaan Anda di 0614146353 dengan tema menarik kami ataupun kita hari ini berkaitan dengan desain instruksional pendidikan. Berbicara tentang pendidikan ini sangat hangat untuk didiskusikan utamanya di kaum milenial ataupun Gen Z ini. Benar ya, Zia? Betul sekali. Dan Azril, ini ada satu pertanyaan yang cukup kompleks menurut Zizi ya. Apa itu Zizi? Ya, jadi kita lihat sama-sama ya pemirsa di rumah, dan Azril dan juga Bu Sherly dan Mbak Carla nih. Banyak sekali kita lihat sistem pendidikan di mana anak SD sampai dengan SMA biasanya dituntut, bukan dituntut ya, tapi diarahkan. Selalu diarahkan. Tapi ketika dibebankan menjadi mahasiswa, dia dituntut untuk lebih mandiri nih. Lalu seperti apa nih? Apakah sebenarnya ini efektif ini Mbak Sherly ini sebagai wakil rektor ya kebetulan
Ini cocok sekali nih saya tanyakan kepada Bu Shirley nih. Seperti Tanyakan, apa Mas. nih kira-kira? Efektif nggak sih? Jadi sebenarnya kalau bicara pendidikan tuh nggak boleh bicaranya per bagian gitu Iya. ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan tuh harusnya bicara mulai dari level paling bawah sampai ke atas ya, sampai paling tinggi. Nah, jadi memang kita punya problem nih yang kita alami waktu diimplementasi kita di pendidikan tinggi ya. Jadi pada tahun-tahun pertama mahasiswa kita mulai kuliah, itu nggak terbiasa dengan pembelajaran yang mandiri tadi, gitu ya. Jadi mereka terbiasa dengan pembelajaran massal waktu SMA. Kalau waktu SMA Masih kan ke bawah ya, Bu, ya, iya, gitu jadi ya. masih terbawa. Nah, itu memang sebenarnya jadi problem buat kita di tahun-tahun pertama ya. Nah, di situ mulai bermasalah-masalah itu kadang muncul. Nah, jadi memang sebenarnya gitu ya, sistem pembelajaran kita ini kan sekarang sudah mulai diperbaiki ya, sedikit demi sedikit. Tapi memang bicara masalah pendidikan harus by proses ceritanya gitu ya, dan memang bicaranya tidak bisa tadi sebagian saja. Nah, apakah sekarang yang sistem yang sedang kita jalani ini benar atau tidak? Secara saya yang sudah mengalami, dan kebetulan sekarang saya punya anak 2 yang udah di SMA ya, sekarang tuh sudah mengalami masa pencarian ini pada psikolog ya, masa pencarian dia mau jadi apa gitu ya. Nah, saya melihat bahwa sistem pendidikan kita yang di menengah ini tidak mendukung untuk itu gitu ya. Jadi kecuali mungkin di sekolah-sekolah yang sudah cukup lebih kalau menurut saya sih lebih internasional, dia sudah punya wawasan yang lebih banyak, dan kita punya permasalahan ketika dia di sekolah-sekolah negeri ya, yang kemudian juga masih sistemnya itu terlalu konvensional, nah gitu ya. Nah, dan itu yang saya kira perlu segera diperbaiki ya, supaya ketika mereka masuk ke dalam sistem pendidikan tinggi itu memang sudah siap yang pertama, dan memilih sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian mereka sudah paham dan mau melakukan apa di situ. Nah, jadi sistem pendidikan kita yang di menengah ini yang seharusnya mulai untuk diperbaiki gitu ya sistemnya, supaya ketika mereka sudah mulai untuk bisa memikirkan apa minat dan bakat gitu ya. Jadi ketika masuk ke pendidikan tinggi mereka udah ready, udah siap semua. Nah, jadi memang ini jadi PR-nya pemerintah ya. Kalau kita di luar negeri gitu ya, pada masa-masa yang di sekolah menengah atas tuh mereka sudah bisa memilih subjek ya, memilih materi-materi yang sesuai dengan minat tadi. Jadi ketika dia masuk ke pendidikan tinggi memang sudah ready gitu. Tapi kalau sekarang kan kita semua siswa SMA kita belajar semua gitu ya. Betul. Walaupun sekarang udah ada IPA, IPS ya, tapi semua dipelajari gitu. Yeah. Jadi sementara kadang anak saya tuh bertanya, kenapa saya belajar kimia? Padahal saya nanti nggak akan kimia. Nah, kenapa saya harus belajar sejarah? Padahal saya nanti nggak akan cerita sejarah gitu. Nah, itu tidak mendapat penjelasan yang clear ketika dia berada di jenjang menengah atas terutama ya. Padahal sudah cukup ya Bu, SD SMP kan sudah pelajari semuanya gitu ya. Tapi kenapa SMA yang harusnya menjadi proses adaptasi ya? Adaptasi tapi malah semuanya juga kita tetap harus belajar gitu ya Bu. Betul. Jadi misalnya kalau sekarang kan memang udah ada IPA IPS ya, tapi di IPA pun dia tetap harus belajar sejarah juga, harus belajar materi yang menurut mahasiswa ini sekeluarga Gen Z ya ceritanya. Betul. Jadi lebih kritis ya, lebih banyak bertanya kenapa. Kalau dulu misalnya kita belajar kan, ya nggak apa-apa. Kata guru kita belajar ini, belajar. Yeah. Kalau Gen Z sekarang nggak bisa. Dia nanya kenapa ini dipelajari gitu. Nah, itu yang sekarang kita alami ya. Kritikal ya. Critical thinkingnya lebih tinggi. Nah, gitu. Terus udah critical tinggi, mereka juga daya mudah emosional, mudah down ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kasus-kasus begitu. Memang PR-nya besar di pendidikan kita ini luar biasa, apalagi jumlahnya banyak ya. Jumlah siswa ini banyak gitu. Memang PR-nya masih sampai sekarang gitu ya. Dan harus tetap kita maintain ya, kita perbaiki. Tadi ada kata yang saya dengar dari Mbak atau Ibu Shirley tadi bilang kritikal. Kalau berbicara tentang kritikal, salah satu filsuf juga dan pastor kenamaan dari Jerman, Martin Luther mengatakan bahwa the functions of education is to teach people to think critically and intensively. Kata critically itu sebenarnya kalau saya boleh lempar ke Mbak Carla di dalam dunia pendidikan tuh, seperti apa melihat kata critical thinking itu? Apakah kembali lagi ke teori pendidikan kita ada yang kognitif, behavioristiknya dalam buku Education Democracy?
Gimana ya? Karena saya juga dulu kan debate juga ya. Saya ikut debat bahasa Inggris dulu waktu kuliah dan memang saya kebetulan juga berkesempatan untuk berkompetisi secara nasional gitu ya. Nah jadi memang saya adalah bagian dari orang-orang yang dulu ke sekolah-sekolah bilang masalah critical thinking. Kita malah sempat bikin seminar dulu, seminar critical thinking mengenai karena itu kan bagian dari skill juga sebenarnya ya, dari soft skill. Nah sebenarnya yang namanya critical thinking itu memang ya sebaik-baiknya memang harusnya ada diajarkan juga di sekolah gitu kan. Yang jadi masalah memang terkadang kita tuh dari kecil ya, contohnya kecil banget deh pada saat anak-anak misalnya melukis gunung-gunung misalnya, lukisnya warna merah, nanti tanya ke gurunya, Bu ini begini gimana? Oh ini salah, ini warna merah, warnanya harusnya hijau, warna biru kan gitu ya. Nah sebenarnya itu kan sesuatu yang dilatih, namanya juga skill ya. Berarti ya tadi juga ada kaitannya dengan guru tadi ya, untuk lebih open minded terhadap mengenai hal-hal tersebut gitu. Ya, jadi sebenarnya critical thinking itu memang sangat penting, apalagi kalau misalnya kita memang mau mengarah ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya pengen ngambil master degree atau ngambil doctorate degree ya. Sebenarnya keahlian untuk menitpick ya atau mencari-cari atau lebih kritikal dengan masa-masa di lingkungan itu juga sangat penting. Baik. Gitu sebenarnya. Baik, nah Mbak Carla, kalau kita berbicara tentang tadi masih berkaitan dengan desain instruksional pendidikan, kalau kita kaitkan dengan teori kognitif yang artinya berproses dan juga bernalar, artinya berbicara tentang kekuatan pemahaman dalam teori kognitif tersebut. Kalau di desain instruksional pendidikan itu, kekuatannya apa dalam konsep pembelajarannya itu? Kan sebenarnya gini, kalau kita bahas mengenai tujuan pembelajaran, goalnya itu kalau berdasarkan Bloom taxonomy, karena kita harus berdasarkan itu kan. Nah itu dari knowledge dulu, paham dulu sampai paling tinggi. Nah itu kenapa penting sekali itu dulu di awal, bukan hanya masalah paham aja ya Mas ya, tapi juga sampai ke atasnya nih, sampai evaluasi. Ya, atau kalau kita bicara goal lain ada, kita pembelajarannya mau gimana sih, kognitif doang, mau paham doang, punya pengetahuan doang, atau mau berubah attitude juga, berarti kan kalau itu udah masuk ke afektif. Atau kita mau membuat dia punya perilaku berubah gitu loh. Misalnya seperti yang kita lakukan di Polmed, itu kan pengarahannya ke psikomotor seperti itu. Nah itu penting sekali di awal diterapkan, dua-duanya itu dikawinkan gitu ibaratnya ya, supaya nanti kita tahu bagaimana sih mau kita sampaikan, konsepnya seperti apa sih sebenarnya. Nah yang ini yang harus dievaluasi di awal gitu. Nah jadi kalau tadi saya menarik tadi yang dibahas oleh Bu Sherly ya, yang kaitannya dengan masalah mahasiswa tadi itu. Nah sekarang sistem evaluasinya bagaimana selama ini? Baik, tahan dulu Mbak. Masih hangat lagi perbincangan kami pemirsa. Sudah banyak hal-hal yang kami tahan untuk kami persembahkan kemudiannya. Tapi kami rehat sebentar pemirsa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Beranda yang masih berbicara tentang desain instruksional pendidikan. Kami hadirkan kembali di nomor 0614146353. Kami ajak pemirsa untuk berdiskusi hangat kepada kami dan juga kepada kedua narasumber kami. Masih berbicara tentang dunia pendidikan, saya akan mau bertanya langsung ke Mbak Carlanya ini. Mbak, berbicara tentang desain instruksional pendidikan ini berbicara tentang satuan pendidikan juga. Kalau ada perbedaan dari vokasional dan juga katakanlah SMK ataupun SMA, letak desain instruksional pendidikan ini di mana perbedaannya? Jadi gini, sebenarnya harus dibedakan antara instructional design dengan kurikulum design. Nah itu dua hal yang berbeda. Setahu saya, kurikulum itu dia sudah lebih besar lagi bahasannya. Nah kalau instructional design itu sebenarnya pecahan yang lebih kecil. Misal, kalau mau belajar cara, contohnya kalau saya sempat dulu ada project, kita bikin self-defense video instruction ya, video instruction self-defense. Nah itu bagaimana caranya gini, kita analisa dulu, pelajarnya siapa yang mau nonton ini sebenarnya, orangnya gimana, kita karakterisasikan dulu, kita analisis dulu konteksnya, baru kira-kira bagaimana nih yang cocok, gerakan seperti apa yang cocok untuk karakteristik learner yang seperti ini. Nah, jadi dia lebih kecil gitu ya. Sama seperti kalau masnya atau mbaknya juga pernah nonton video instruksi IKEA. Nah, itu adalah bentuk instructional design ya dalam setting perusahaan. Nah, kalau pada siswa makanya seperti misalnya belajar matematika, tambah-tambah, kurang-kurang, apa yang diletakkan dalam situ gitu kalau kita bahasnya di video ya. Oke, jadi dia lebih kecil sebenarnya. Jadi tadi kalau kita tadi sempat bahas, ada yang saya merespon sedikit ya ke Ibu tadi ya. Jadi sebenarnya adalah masalah evaluasi dan juga sebenarnya kalau misalnya evaluasinya masih dilakukan seperti SNMPTN, ya, maksudnya evaluasi kesiapan seseorang untuk masuk universitas PTN gitu ya, sudah tentu kan
di dalamnya ada berbagai macam hal kan yang dimasukkan di situ Benar. ya, yang masuk sehingga tepat bagi siswa untuk belajar itu. Nah, kalau misalnya kita pengen mengarahkan bagaimana caranya supaya siswa itu belajar bertanggung jawab atas apa yang diambil, bisa punya liberty atau kebebasan untuk mengambil bidang-bidang yang dia inginkan. Kalau gitu sistem evaluasinya juga harus diubah dong. Yes, agree. Nah, kan begitu. Sama juga dengan misalnya nih, kalau kita bahas kenapa ya, kalau misalnya kita misalnya pada saat training itu ya, kenapa kita bikin training itu banyak tapi perbaikannya nggak banyak gitu misalnya, kenapa sama doang, apakah memang sama doang ini memang sudah tepat buat orangnya, atau misalnya ya kita aja evaluasinya nggak bener. Jadi evaluasi yang kita buat itu lebih menganalisa learning experience atau pengalaman belajar. Contoh kan kalau masnya atau ibunya ikut training kan pasti ditanya gimana, nyaman nggak dengan apa yang disampaikan, apakah dia terlihat knowledgeable atau penuh pengetahuan orang yang memberikan itu. Nah, jadi tidak mengarah kepada desain prosesnya, proses desainnya, atau apa sih yang bolong-bolong dari instruksi yang diberikan, atau misalnya ada ilmu yang kurang detail itu di mana. Nah, jadi yang seperti itu sebenarnya. Kalau kita kaitkan semua ya kaitannya ke yang tadi gitu. Sehingga terkadang ya tadi karena dia tidak jelas, bukan tidak jelas ya, belum begitu didefinisikan. Benar. Nah, sebenarnya apa yang diinginkan sehingga kita juga bingung yang mau dievaluasi apa gitu. Makanya evaluasinya nggak sesuai sehingga step-stepnya yang dilakukan di SMA juga seperti itu. Baik. Gitu. Tapi gini, kalau untuk pendidikan itu kan relate dengan pendidik dan juga guru. Nah, sebenarnya keterlibatan orang tua ada nggak di dalam ini dan seperti apa kalau memang ada, Mbak Carla? Kalau misalnya kita hanya bahas mengenai ID ya, instructional design saja, ya sebenarnya orang tua tidak banyak di sana. Tapi mungkin skill-skill yang mendukung untuk dia berada dalam situasi belajar mengajar. Misal kalau di rumah ya, kita bahas masalah tanggung jawab ya di sekolah, misalnya kesiapan untuk owning atau belajar untuk bertanggung jawab terhadap PR dan lain sebagainya, itu kan dilatih di rumah. Mengasah kemampuan untuk bertanggung jawab. Misalnya apa yang dilakukan di rumah, misalnya dari kecilnya dilatih untuk punya tanaman sendiri, jadi dia belajar untuk bertanggung jawab atas tanamannya misalnya, sehingga dia mulai belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri misalnya, contohnya ya. Itu dilatih di rumah. Atau masalah critical thinking yang tadi sempat kita bahas. Nah, untuk melatih itu kita nggak bisa lempar ke sekolah aja. Berapa jam sih anak di sekolah? Nah, kalau lebih banyak di rumah. Nah, kalau gitu orang tua sebenarnya yang juga punya tanggung jawab bagaimana supaya anaknya punya critical thinking. Misalnya, besok-besok kalau anaknya menggambar nggak seperti gurunya, ini kayaknya kamu salah deh, kamu harusnya ganti warna hijau misalnya yang tadi. Ya, belajar dari sana. Atau seperti apa sih konten yang selama ini diberikan kepada anaknya, tontonan seperti apa yang diberikan? Apakah diberikan nonton TikTok? Kalau nonton TikTok bagaimana caranya bisa melatih itu tadi, melatih critical thinking kan gitu kan. Jadi apa yang dikasih ke anak-anak itu juga yang harus menjadi perhatian orang tua sebenarnya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah orang tua punya kontribusi secara langsung kepada instructional design? Tidak. Tapi kalau untuk skill-skill yang mendukung si anak untuk bisa mampu mengikuti pelajaran di sekolah, tentunya orang tua banyak sekali kansnya di sana. Baik, Ji, menarik sekali Ji perbincangan kita berkaitan tentang instructional design pendidikan ini. Kalau dari Mbak Sherly melihat, mungkin tadi saya sempat ngobrol ke Mbak Sherly, adakah perbedaan untuk konsep pembelajaran dan pengimplementasian dari instructional design pendidikan ini kepada vocational, katakanlah SMK dan juga SMA? Jelas beda ya. Karena beda tadi capaian pembelajarannya, learning outcomes-nya beda. Jadi kalau di vocational itu, kalau kita di pendidikan tinggi juga ada vocational ya, dan juga ada akademik namanya. Nah, kalau di vocational itu misalnya 60% itu dia adalah psikomotoriknya. Nah, 40% itu dia kognitifnya. Nah, kalau di akademik terbalik. Di akademik tuh 60% itu adalah kognitifnya, baru 40% psikomotoriknya. Maka di vokasi dia lebih banyak yang learning experience-nya itu belajarnya tuh langsung melakukan. Tapi kalau di akademik ya, yang tadi buat SMA, kemudian di kayak kita di sarjana ya, dia nggak langsung melakukan kadang-kadang. Dia belajar teorinya dulu, kemudian pas implementasi ya paling 30% saja, misalnya gitu. Nah, itu yang berbeda, jelas beda. Nah, sekarang ini memang vocational education ini sekarang mulai mendapat porsi yang lebih banyak ya, perhatian yang lebih besar dari pemerintah terutama. Karena ternyata memang di vocational education ini lebih banyak menyerap sebenarnya tenaga kerja dibandingkan dengan yang akademik. Nah, jadi karena akademik itu tadi dia lebih banyak teorinya, lebih banyak ininya, jadi ketika mempraktekkan kadang-kadang suka masalah ya. Nah, itu yang memang sekarang tapi sekarang ini kita mengejar itu supaya tidak terlalu jauh antara vocational dengan yang akademik. Nah, itulah yang sekarang ini kita ada namanya tadi program kemitraan itu, supaya apa yang kita pelajari dalam
akademik itu sesuai dengan yang digunakan di luar. Nah, gitu. Jadi untuk mengejar supaya jangan sampai yang akademik ini tidak terserap gitu ya. Karena yang akademik itu yang mengambil jalur akademiknya sekarang banyak masih di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan kalau nggak sarjana nggak belum masuk kategori Terakui ya. diakui di masyarakat ya. Benar. Jadi kalau misalnya kalau di luar negeri beda, seperti misalnya di Singapura lain ya, kemudian di Jepang juga orang yang skillful ya. lebih skill ya, Skill. kita bicaranya skill. Nah makanya itu. Jadi kalau tadi bicara jelas beda. Jadi beda learning outcomes-nya ya. Jadi luaran pembelajarannya itu lain. Gitu. Baik, menarik sekali sih. Betul sekali, dan ini banyak sekali kita menyerap ya bagaimana perbedaan mungkin di luar negeri dan di Indonesia, dan mungkin bisa jadi evaluasi benar ya Bu ya. Betul sekali, dan tentunya ya ngomongin evaluasi, ini banyak sekali evaluasi tentang kurikulum terutama. Biasanya 2 tahun atau 5 tahun itu pasti dievaluasi. Sebenarnya ini efektif nggak sih, Bu Carla dan? Baik, Zizi. Ya, baik. Kita Kata tahan lagi. efektifnya ini akan kita hadirkan setelah yang satu ini kita. Ya pemirsa, hanya 3 kata yang kami ucapkan hari ini dari diskusi kami, yaitu WOW, yaitu wow. Menarik sekali Zizi perbincangan kita hari ini. Kepada tadi ada Bu Sherly dan juga Mbak Carla terkait tema kita itu desain instruksional pendidikan ini. Kalau Zizi melihatnya apa hari ini sih? Kalau Zizi sendiri sih masih berkutat dengan bedanya mungkin ini kita ambil positifnya ya, jangan buat negatif ya. Di mana pembelajaran dari luar itu mungkin bisa jadi contoh nih, evaluasi untuk kita lebih baik lagi, karena memang yang seperti tadi ditanyakan ke Mbak Sherly ya, di mana ketika mahasiswa itu lebih dituntut untuk mandiri, sedangkan belum tentu untuk adaptasinya kan belum bisa gitu kan, tetap harus justru pada masa-masa SMA ya gitu ya. Jadi itu yang lebih baiknya. Tadi pertanyaan masih ada kata efektif. Betul. Itu masih kita kunci tadi. Sekarang kita buka aja sih kuncinya. Oke, kita tanyakan langsung. Silakan ditanya. Nah tadi sempat ditanyain ke Mbak Carla ya, untuk evaluasi kurikulum. Sebenarnya ini efektif nggak sih dilakukan, atau barangkali ini lebih baiknya kita sudah tetapkan gitu, kita ambil aja adaptasi dari mana gitu ya, untuk diimplementasikan seperti apa nih Mbak Carla? Tentu kalau adaptasi itu ya tidak akan terlalu, nggak bisa ada jaminan kalau ini akan workout ya, akan berhasil gitu, karena kita balik lagi punya karakteristik siswa, masyarakatnya juga sangat berbeda. Nah tapi evaluasi itu sangat penting, tapi tetap harus ada yang namanya konsistensi juga. Kalau kita, karena gini, kalau di Belanda sendiri itu ada namanya CITO test ya, atau tes CITO, itu dilakukan untuk mengukur, mengevaluasi gitu, standarisasi dari siswa-siswanya dilakukan setahun 2 kali. Jadi mirip seperti UN, tapi berbasis pada tugas perkembangan anak ya, karena dia sudah sangat kawin banget dengan ilmu psikologi kalau di sana. Nah sehingga didasarkan dari itu. Nah sekarang kalau di Indonesia aja yang namanya UN itu saja hanya terjadi 6 tahun sekali. Benar. Kalau untuk SD. Nah kalau misalnya untuk sekarang udah nggak ada lagi. Kan gitu. Nah jadi sebenarnya evaluasi itu penting. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu need-nya tuh di mana. Kebutuhannya itu apa sebenarnya, sehingga kita juga tahu apa sih metode yang mau dilakukan untuk bisa meningkatkan dan menyamakan tadi, karena ujung-ujungnya kita pengen siswa kita kan maju bersama gitu. Bukan beda-beda, ada beda-beda pastilah, tapi maksudnya maju bersamanya gitu kan. Nah sehingga evaluasi dulu. Nah tadi Mbaknya nanya masalah evaluasi, tentu evaluasi perlu dilakukan, tapi apakah merubah segalanya? Misalnya yang itu kita lihat sekarang kan begitu ya, diubah, oke, semuanya diubah. Nah pertanyaannya sekarang indikator diubahnya itu di mana? Gitu loh, kita mau menghasilkan orang seperti apa sih dari sistem pendidikan kita, gitu kan? Jadi maksudnya kalau udah, makanya tadi Mbak Sherly tadi saya sempat dengar kan kata memang harus berkesinambungan. Iya memang iya, kita pengen orang bagaimana keluar dari situ gitu. Misal kalau di Belanda ya tadi ada CITO test, kemudian dia masuk ke level selanjutnya, ada diukur, oke dari CITO-nya rata-rata berapa, dia sudah diarahkan mana yang bisa masuk ke level doktorat, mana yang ke sekolah vokasi, mana yang dia mungkin di gimnasium, atau maksudnya ya dia lebih ke pelatihan-pelatihan skill saja gitu. Nah jadi yang seperti ini yang harusnya sudah kita terapkan, maksudnya sudah mulai dicari bersama, itu endingnya tuh yang bagaimana, dan yang lebih ini juga yang sudah lebih terdefinisi. Misalnya kita mau orang berkarakter, yang dikatakan orang berkarakter seperti apa? Gitu loh, orang bagaimana nih indikatornya berkarakter? Iya, indikatornya harus ada. Kalau dikatakan orang yang mampu matematika levelnya seperti apa?
apa-apa aja yang sudah bisa dikuasai. Memang itu sudah ada ya, tapi ya mungkin gimana ya, mungkin saya juga tidak terlalu update banget kan gitu ya. Cuman kalau saya lihat sekilas-kilas berdasarkan pemahaman saya yang maksudnya ngelihat dari luar, kan saya juga tidak terlalu masuk ya kalau pendidikan di bawah universitas, itu belum begitu clear gitu lah. Sehingga jadinya perubahan yang dilakukan terus-menerus kita nggak ngerti ini yang diubah tuh di mana. Ini mau diarahkan ke learner siapa gitu. Bukankah harusnya didasarkan ke situ? Berarti yang bisa saya ambil tentang kurikulum kita ini tidak ada yang spesifik tujuannya langsung gitu, Mbak. Spesifik goalnya ini masih secara general aja untuk pengembangannya gitu. Gimana ya, kalau saya bilang mungkin gimana ya, belum terlalu terdefinisi gitu loh. Oke. Yang berkarakter itu berkarakter, tapi yang gimana? Apa yang dikatakan karakter itu apa? Benar. Sehingga kita tahu penerapannya itu ke dalam ilmu pengetahuannya mau bagaimana, instructional strateginya mau gimana. Baik. Gitu. Strategi instruksinya mau seperti apa? Baik. Kita mau menggunakan media apa? Oke. Contoh kalau dalam pelajaran PE ya, pelajaran physical education atau olahraga gitu ya. Misalnya udah jelas nih, ini orang kalau keluar dari kelas ini harus bisa lompat jauh. Kalau gitu apakah relevan kalau tujuannya untuk bisa lompat jauh hanya dikasih tes tertulis? Tapi ada dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah pretest dan juga posttest. Iya. Bukankah dari pretest itu di kategori uji coba dulu, baru nanti di akhirnya si posttestnya inilah yang akan melihat hasil dari uji coba tersebut? Oke, kalau dalam ilmu ID kita ada bahas prototype. Nah, jadi dia ada pre-nya itu, kalau pemahaman saya ya, pre itu kita kayak seperti menggather dulu information, mencari informasi dari orang-orangnya ini. Ini gimana sih? Kan gitu. Baik. Kan? Baru kita setelah itu bisa, kalau setidaknya yang sudah kami lakukan, kita bikin prototype. Oke, ini jebret, ini dia modul trainingnya. Ini presentasinya, ini evaluasinya. Oke, kalau kita evaluasi semua, makanya ada post-test ya, udah tercapai belum? Benar. Tapi balik lagi, kalau kita bahas pre sama post-test, harus ada dulu tujuan pendidikannya yang jelas, learning objective-nya sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu maksudnya sudah cukup konsisten di sini? Bukan nggak ada ya, sudah konsisten belum? Baik, benar. Nah, yang seperti itu. Baik. Ya, mau nambahin. Boleh, Mbak Sherly, ini yang mau saya katakan. Di perguruan tinggi nih. Jadi tadi ada cerita kurikulum design ya. Bagaimana kita merancang kurikulum yang bisa diimplementasikan dalam sistem pendidikan yang kita laksanakan ya dalam pengelolaan perguruan tinggi. Jadi sejak tahun 2020 Kemdikbud kita tuh sudah merubah ya sistem kurikulum kita. Jadi kalau dulu itu yang dinilai hanya prosesnya saja. Jadi proses ini aja yang dilihatin gitu ya. Ujiannya seperti apa ini proses, tapi tidak dilihat outcome-nya. Nah, jadi kalau sekarang pendidikan kita tuh dia nggak peduli prosesnya gimana. Yang jelas outcome-nya dia bisa terpakai, dia terserap setelah 6 bulan lulus, kemudian dia bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang dia pelajari. Nah, jadi dari ketika di outcome itu sudah didefinisikan, jadi tadi kan cerita definisi. Yes. Nah, di outcome-nya itu sudah definisikan bahwa profil lulusan, kalau kita di perguruan tinggi namanya ada profil lulusan. Profil lulusan yang mau dihasilkan oleh dalam satu pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi itu apa? Kita sudah punya definisi. Jadi program studi, sekarang setiap program studi itu punya profil. Saya mau menyediakan profil lulusan untuk misal kalau di informatika ada software engineering, ada ini. Nah, berdasarkan profil yang kita siapkan itu inilah kemudian kurikulumnya didesain, dirancang. Mulai dari kalau misalnya software engineering dia perlu skill apa, kebutuhannya apa, kemampuan kognitif apa yang dia butuhkan, kemampuan psikomotorik apa yang dibutuhkan, kemampuan ini apa yang kemudian setelah dapat kemampuan yang harus dimiliki baru didesain. Instructional design-nya mulai dirancang. Kalau kita keterampilan tadi ya? Iya, kalau kita namanya rancangan pembelajaran semester. Jadi setiap mata kuliah itu punya namanya RPS. Nah ya, rancangan pembelajaran. Nah di situ udah dinilai. Misalnya yang untuk kemampuan kognitif ini kita bagaimana cara menilai, bagaimana dia harus dites, apa rancangan penilaiannya, bagaimana itu disampaikan materi pembelajarannya. Nah sebenarnya kurikulum kita tuh udah seperti itu. Problem kita apa masalahnya? Adalah SDM yang melaksanakan ini, gitu ya, dan yang menyiapkan ini, gitu. Nah itu yang harus mulai dikembangkan, ditingkatkan kemampuan kompetensi dosen dan guru. Kalau di menengah dasar itu kemampuan kompetensi menggali supaya apa yang kita definisikan, kemampuan-kemampuan yang definisikan pada awal pembelajaran itu tercapai itu bagaimana caranya. Nah, itulah
dalam rancangan satu kurikulum itu yang besar itu, gitu. Nah itu mulai dari menentukan profil sampai kemudian apakah profil itu terpenuhi atau tidak. Nah, itulah rancangannya panjang. Nah tadi menjawab evaluasi kurikulum ini apakah perlu dilakukan 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali atau stuck dia enggak. Kebijakannya itu harus selalu dievaluasi. Iya. Jadi kalau di UMA ya kita 2 tahun sekali itu dievaluasi. Tapi mungkin bukan strukturnya, tapi dia lebih ke materi-materi pembelajaran yang disampaikan. Baik, Mbak Shirley, sedikit untuk kita sebelum mengakhiri harapannya, Mbak. Harapan untuk kedepannya dari Mbak Shirley. Singkat padat aja. Mudah-mudahan pendidikan kita menjadi lebih baik. Ya. Indonesia ini harus dibangun dengan sumber daya yang luar biasa. Kita punya potensi itu luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Gitu. Baik, dari Mbak Kara, penutup harapan singkat padat. Kalau harapan saya semoga IDE ini atau instructional design ini bisa lebih diterapkan secara mikro ya, jadi bukan makro, mikro ke dalam pembelajaran supaya memang hasil akhirnya akan semakin menyesuaikan dengan apa yang direncanakan di awal. Baik, berbicara tentang pendidikan kita pasti mengingat salah satu quote dari Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan mengatakan the greatest weapon to change the world is only by an education. Pemirsa, terima kasih atas partisipasi dan juga sumbangsi Anda terhadap atensi untuk menonton program kesayangan kita beranda. Kami hadir di episode-episode selanjutnya tentu saja dengan tema yang menarik ya Ji, pasti. Betul. Ya Ji. Betul sekali, dan tentunya kita selalu menghimbau pemirsa di rumah untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Sayang sekali Azil, 1 jam sudah kita menemani pemirsa di rumah ya untuk stay ya di program beranda juga dengan pembahasan yang seru yaitu instructional design pendidikan. Betul sekali, dan di sini juga sudah hadir, terima kasih banyak Ibu Shirley dan juga Mbak Carla yang sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kita untuk berbincang-bincang, Azril. Dan juga kita ucapkan terima kasih atas pemirsa yang di rumah. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jayalah TVRI,